Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Al-aqdus salis, akad yang ketiga, garis sejajar di bawah dua garis ke kiri kanan di luar. Al-aqdus salisu fi tahqiqi qarinatil isti'arati bil kinayah. Akad yang ketiga menjelaskan tentang memastikan qarina isti'arah bil kinayah. Wa ma yuzkaru ziyadatan 'alaiha, dan hal-hal yang disebutkan yang lebih di atas qarina daripada mulaimat. Mulaimat sesuatu yang berkaitan dengan musabbabih mulaimat. Pada perkataanmu makhalibul maniyah hukumati nasabat bifulan. Dalam masalah ini ada 5 faraid, 5 faridah. Katakanlah ini adalah bab tentang qarinah isti'arah, kemudian terdiri penjelasannya 5 pasal. Hasiluhu, hasil penjelasan daripada matan yang di luar, artinya di luar pun bukan matan ya, tapi syarah juga. Maka di luar ini, di dalamnya adalah hasyiah. Nah, yang pertama adalah risalah seperti hasyiah. Kalau syarah tentu enggak sepanjang lebar ini, tapi syarah yang posisinya sudah kayak hasyiah, syarah di atas syarah. Annahu, sesungguhnya, haqqaqa, memastikan ia musannif fi hadzal aqdi, pada ini akad atau pada ini bab, qarinatal isti'arah bil kinayah, akan qarina isti'arah bil kinayah, akan qarina isti'arah bil kinayah yang disebut akan ia qarina dengan isti'arah tahyiliyah. Jadi qarina isti'arah bil kinayah itu disebut dengan isti'arah tahyiliyah. Wa ma yuzkaru ma'aha, dan hal-hal yang disebutkan bersamanya qarina, mimma, dari perkara-perkara yang dianya perkara adalah mulaim, perkara yang berkaitan dengan musabbabih. Al-musamma tarsihan, yang disebut dengan tarsih. Nah, kemarin kan ada tarsih, ada tajrid. Yang berkaitan dengan musabbabih namanya tarsih, yang berkaitan dengan musabbab namanya tajrid. Summa istadrada, kemudian mengistidrad yang musannaf. Istidrad itu adalah menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya,
disebut juga limunasabah karena ada kaitan. Itu mana istidrak. Zikru syai'in fi ghairi mahalli limunasabati, menyebut sesuatu bukan pada tempatnya disebut juga karena ada hubungan. Wa zakara, dan menyebutkan ia musannaf anna tarsyiha yakunu litasbihi ailan, sesungguhnya tarsyih itu ada ia bagi tasbih juga, bagi majaz akli juga, bagi majaz mursal juga, bagi majaz tahyiliyah juga. Jadi bukan hanya musabbabih yang punya tarsyih, tapi tasbih itu juga punya tarsyih, majaz akli, majaz mursal, istiharat tahyiliyah, itu semuanya punya tarsyih. Nah, di luar faridatul ula, zahaba salafu ila anna al-amra alladhi asbata lil musabbah, telah berpendapat ulama salaf kepada sesungguhnya perkara yang menetapkan ia bagi musabbah, yang dia merupakan khawasil musabbabi, perkara-perkara khusus atau hal-hal yang berkaitan dengan musabbabi yang digunakan itu digunakan pada makna yang sebenarnya. Itu digunakan pada makna yang sebenarnya. Hanya saja majaz itu dalam menetapkannya. Wa yusammunahu isti'arat tahyiliyah, mereka menyebutnya dengan isti'arat tahyiliyah. Nah, kalau hanya ini yang kita baca, kita nggak akan mengerti maksudnya. Kalau hanya sekedar disarah, juga tidak akan paham. Maka belum menyarahnya saking detailnya, sehingga disebut dengan hasyiyah. Nah, coba lihat di dalam qaulu zahabas salaf, perkataan musannaf matan tentang zahabas salaf, telah berpendapat oleh ulama salaf bla 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 sampai akhir. Hasilu mazhabihim, kesimpulan pendapat mereka, anna qarinatal maqniyah, sesungguhnya qarina maqniyah, sesungguhnya qarina maqniyah, maksudnya qarina yang ada pada isti'arah maqniyah atau isti'arah bil kinayah, seperti makhalib, cakar, wal azhar, dan kuku, itu mustakmalatun fi maknaha al-hakiki, digunakan akan ia qarina pada maknanya qarina yang sebenarnya. Wal majazu fi isbatiha lil maniyah, masalah. Sementara majaz, yang dikatakan majaz itu menetapkannya qarina bagi mati, mengisbatkannya qarina kepada mati sebagai contoh, maka dialah yang disebut dengan majaz akli. Li'anna al-majaz al-aqliya isnadus syai'i li ghairin min haulihi, li ghairin min haulihi li mulabasatin bainahuma. Karena sesungguhnya majaz akli itu menetapkan sesuatu, menyandarkan sesuatu bagi sesuatu yang lain, min hauli, min huwalah,
min haulin atau min huwa? Li ghairi man huwalah, maaf, li ghairi man huwalah, bagi selain man. Man itu tidak bisa diartikan orang, karena biasa dia nanti bukan orang. Nah, apa cocoknya diartikan? Li ghairi man, bagi selain sesuatu, yang dianya sesuatu itu bagi sesuatu. Tempel jadi li ghairi man huwalah, bagi selain, bagi selain man saja. Ulang. Li'anna al-majaz al-aqliya isnadus syai', karena sesungguhnya majaz akli itu menyandarkan sesuatu li ghairi man huwalah, bagi selain man yang dianya sesuatu baginya man. Artinya menyandarkan sesuatu kepada hal yang tidak berkaitan dengannya, ke pemahamannya, menyandarkan sesuatu kepada perkara yang tidak ada hubungan dengannya. Kalau nggak ada hubungan, kenapa disandarkan juga? Limula ba'sah, karena ada kemiripan antara keduanya. Mula basah. Contoh, ambatar rabi'u al-baqla, telah menumbuhkan oleh musim subur akan sayuran. Telah menumbuhkan oleh musim subur akan sayuran. Nah, berarti ambata itu adalah sesuatu kita sandarkan kepada rabi', yaitu musim subur. Sebetulnya ambata itu tidak cocok disandarkan ke rabi'. Kenapa disandarkan juga? Karena ada hubungan. Karena Allah menumbuhkan sesuatu di musim rabi' tersebut. Jadi rabi' sebagai wadah atau waktu. Idza atau izin, idza harusnya izin. Idzil al-mumbitu hakikatan huwallah, karena yang menumbuhkan secara hakikat dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi'u sababun adiyun, sementara musim subur itu sebab adatnya. Sababun adi, sebab adat. Kadzalika qarina makniyah, begitu jugalah qarina makniyah. Haqquha antusbata lil musabbabih, haknya qarina makniyah itu bahwa ditetapkan akan ia bagi musabbabih. Fa isbatu halil musabbab majazun aqliyun, maka menetapkannya qarina makniyah kepada musabbab itu disebut dengan majaz aqli. Wa tasmiyatuha isti'ara ala madhhabihim fihi tasammuh, lalu memberi namanya majaz aqli dan memberi namanya majaz aqli dengan isti'arah atas mazhab mereka, fihi tasamu, di dalam penamaan itu toleransi, kurang lebih, bukan nama yang sesungguhnya tapi nama kurang lebih.
li'annal kalimata laysat musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lah. Karena sesungguhnya kalimat bukanlah dia digunakan pada selain tempatnya. Karena sesungguhnya kalimat bukanlah dia digunakan pada selain tempatnya. Akan tetapinya kalimat lamma usnidat li ghairi ma haqqiha, tatkala disandarkan akan ia kalimat bagi sesuatu, bagi selain sesuatu yang merupakan haknya, karena sesungguhnya kalimat tatkala disandarkan akan ia bagi selain sesuatu yang haknya kalimat disandarkan kepadanya sesuatu. Bahasanya berbeda-beda. Maksudnya disandarkan bukan pada kalimat yang semestinya. Asbahat istimalaha bi ghairi ma wudi'at lah, itu menyerupai ia kalimat akan menggunakannya kalimat pada selain tempatnya, maka disebutlah dia isti'arah takhiliyah. Dengan ini pertimbangan, dengan ini pertimbangan. Boleh dihapus Bapak. Kemarin kita sudah bahas maniyah mati, tapi tetap aja dibahas lagi. Nah, maniyah di sini sebagai sabu. Ansabatil maniyatu azfaraha bi fulan, menancapkan oleh mati akan kukunya di fulan. Maka kuku adalah kalimat yang diserupakan dengan binatang buas. Dalam isti'arah ini disebutkan musabbah, dibuang, musabbabe disebut isti'arah. Isti'arah makniyah. Kemudian azfaraha itu hubungannya dengan apa? Kuku. Itu mulaimnya siapa? Sabuk. Itu namanya mulaim. Hubungannya dengan siapa? Sabuk.
Karena sabuk yang punya kuku mati nggak punya kuku. Nah, sekarang karena azfaroha adalah miliknya sabuk, terjadi majas takhyiliyah. Nah, untuk memahami hal ini, antum pahami dulu isti'arah tasrihiyah. Contohnya apa? Maka itu asadan sebagai apa? Musab babe. Musabbahnya perbandingan. Ra'aitu asadan fil hama, aku lihat singa di kamar mandi. Maksudnya adalah rajulun suja. Aku lihat laki-laki pemberani dalam kamar mandi. Tapi laki-laki pemberani diserupakan dengan asad. Diserupakan dengan, berarti asadan musabbabe. Rajulun suja musabbah. Disebut musabbabe di bawah musabbah. Namanya isti'arah tasrihiyah. Nah, sekarang yang kita permasalahan fil hamam. Apa bedanya azfaruha dengan fil hamam? Itu sama-sama korinah nih. Ini korinah. Korinah yang menyebabkan kita untuk memahami bahasanya asad itu bukan asad yang sesungguhnya, tapi orang, karena ada kalimat dalam kamar mandi. Ini korinahnya. Nah, sekarang aku mati menancapkan kukunya sama fulan. Nah, dengan adanya kuku kita juga paham bahwa sini mati itu diserupakan dengan sabuk. Azfaroha itu hubungan dengan sabuk. Kamar mandi hubungannya juga dengan rajulun suja. Kan sini hubungannya laki-laki pemberani dalam kamar mandi. Beda antara azfaroha yang menjadi korinah dengan fil hamam. Apa bedanya? Bukan ini ya dia. Ini disebut musabbah, ini musabbabeh, ini musabbabe, ini musabbah. Ini beda antara asadan dengan maniyah. Maniyah musabbah disebut sehingga namanya isti'arah makniyah. Kalau di sini musabbabeh yang disebut isti'arah tasrihiyah. Yang kita pertanyakan adalah azfaroha. Karena pembahasan kita sekarang adalah korinah. Bukan lagi bahas soal isti'arah, tapi bahas soal korinah.
Pertanyaannya, apa bedanya azfaroha dengan fil hamam? Memang keberadaannya Keberadaannya azfaroha fasilitasnya. Gak ada lagi yang lebih mendalam. Ya, secara langsung, ra'aitu asadan fil hamam. Ra'aitu asadan fil hamam. Ansabatil maniyatu azfaroha. Gak tahu juga bedanya? Kalau ini ma'kul, kalau ini ghairu ma'kul. Aku lihat singa dalam kamar mandi. Bisa dibayangkan? Hah? Bisa. Pas buka kamar mandi ada singa di dalam. Ini makul, logika, bisa dibuktikan, bisa terjadi. Tapi kalau kukunya mati punya kuku, ghairu makul. Nah, itu bedanya. Berarti pada korina tasrihiyah tidak ada terjadi majas. Menggabungkan kalimat ra'aitu asadan fil hamam, aku lihat singa dalam kamar mandi, singa dikaitkan dengan kamar mandi, itu tidak terjadi isti'arah, tidak terjadi majas. Kenapa tidak terjadi? Karena dia bisa terjadi. Tapi yang di sini, ketika dikatakan mati punya kuku, nah ini yang menyebabkan majas akli. Apa yang dimaksud majas akli? Majas akli adalah sesuatu yang kita tidak menerima maknanya hanya dengan pedoman akal. Ambata Rabi'u Baqal, telah menumbuhkan oleh musim subur akan sayur-sayuran. Itu majas akli. Salafi Wahabi nggak belajar majas akli, sehingga orang itu dikatakan syirik. Telah menumbuhkan oleh tanah, oleh musim subur akan tanaman. Ini hujan lebat ini menyebabkan hujan lebat ini telah menumbuhkan rumput-rumput yang banyak. Hujan lebat menumbuhkan rumput yang banyak. Padahal kita tahu yang menumbuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dinisbahkanlah tumbuh kepada rumput. Kepada hujan lebat. Ini namanya majas akli. Nah, begitu juga di sini. Kuku dinisbahkan ke mati. Mati punya kuku. Akal mengatakan itu nggak mungkin. Nah, terjadilah di sana majas akli. Nah, karena nggak mungkin kuku punya mati. Mati punya kuku. Fair. Nah, mereka menyebutnya ini isti'arah takhyiliyah, yang sebetulnya dia adalah majaz akli. Ini sebetulnya. Tapi nama mereka memberi nama dengan isti'arah takhyiliyah. Isti'arah takhyiliyah. Nah, penamaan
rangkaian ansabatil maniyah azfaroha berkaitan dengan kuku disebut isti'arah takhiliyah, itu penamaan tasamuh, toleransi saja sebetulnya. Nah, bukan nama yang sesungguhnya, tapi itu penamaan atas nama bertoleransi, lebih kurang. Karena dia tidak ikut standar isti'arah. Asfaroha tidak ikut standar isti'arah. Apa standar isti'arah? Apa itu isti'arah? Isti'arah lafaz yang digunakan bukan pada tempatnya. Isti'arah itu adalah menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, seharusnya di sini laki-laki pemberani, tapi digunakan asad. Asadnya bukan untuk laki-laki sebetulnya. Asad itu untuk hewan, tapi digunakan dengan makna laki-laki pemberani. Inilah nama isti'arah. Sekarang asfaraha di sini apa arti asfaraha? Apa arti asfaraha? Apa arti asfaraha? Maksudnya apa? Artinya apa? Buku. Maksudnya apa? Artinya apa? Maksudnya apa? Apa nih? Asadan. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Rajulun suja. Artinya singa. Maksudnya adalah laki-laki pemberani. Asfaraha maksudnya apa? Artinya apa? Maksudnya apa? Semua. Berarti telah menancapkan oleh mati akan binatang buas. Sekar. Artinya kuku. Maksudnya kuku. Ya kuku maksudnya. Nggak ada maksud lain. Nah, beda sama sini. Artinya singa. Maksudnya adalah rajulun suja. Aku lihat singa dalam kamar mandi. Pas kita ke situ bukan singa, tapi orang. Kamu bohong, itu bukan singa tapi orang. Kata-kata saya asadan, tapi tujuan saya adalah rajulun suja. Menggunakan kata asad bukan pada tempat semestinya. Itu baru nama isti'arah. Ini asfarah artinya kuku. Maksudnya ya kuku. Arti sama maksud sama. Berarti dia bukan isti'arah, karena menggunakan kalimat memang pada tempat yang sebenarnya. Lalu di mana masalahnya? Masalahnya ketika dikatakan kembali ke mati, kukunya. Nah, kukunya mati. Berarti mati punya kuku. Mati punya kuku. Ditolak oleh akal. Namanya majas akli. Nggak ada kuku punya mati. Nah, karena dia kuku, artinya kuku maksudnya kuku, tapi disandarkan ke mati, jadi maknanya sudah keluar daripada konteks yang sebenarnya. Di sanalah penamaan isti'arah takhiliyah. Kenapa dikatakan isti'arah takhiliyah? Karena kuku punya mati itu, mati punya kuku itu hanya hayalan saja. Nah,
Kita baca sekali lagi untuk memahami penjelasan tadi. Hasil mazhab mereka sesungguhnya korina makniyah. Nah, yaitu seperti makhalif atau azfar. Dia digunakan, dia kitabnya fi ma'nahu al-hakiki, pada makna yang sebenarnya, yaitu kuku. Maksud juga kuku. Wal majazu, sementara majaz itu isbatu halil maniyah, karena mengisbatkannya kepada maniyah, kukunya mati. Sebagai contoh, dia adalah majaz akli. Kenapa majaz akli? Lianna majazal akli, karena sesungguhnya definisi majaz akli adalah menyandarkan sesuatu bukan kepada yang semestinya, tapi karena ada mulabasah, ada kemiripan. Jadi menyandarkan kuku ke mati. Seharusnya kuku disandarkan ke sabuk, bukan ke mati. Kenapa disandarkan ke mati? Karena ada mulabasah antara mati dan kuku. Mulabasah antara mati dan kuku. Sama dengan ambatar rabi al-baqal, menumbuhkan oleh musim subur akan sayuran, karena yang menumbuhkan secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabi hanya sebagai penyebab adi. Demikian jugalah korinah makniyah, haknya adalah disandarkan kepada musabbabeh. Kuku semestinya disandarkan ke musabbabeh, itu punyanya sabung. Maka menyandarkannya kuku kepada musabbah. Mana musabbah? Mania, yaitu kukunya mati, itu adalah majaz akli. Memberi namanya dia sebagai isti'arah, menurut mazhab mereka itu tasamuh saja, hanya tasamuh, toleransi, bukan yang sebenarnya. Kenapa bukan yang sebenarnya? Karena kalimat kuku itu bukan digunakan, dia tidak digunakan bukan pada tempatnya. Dia tidak digunakan bukan pada tempatnya, berarti dia digunakan memang pada tempat yang semestinya. Nah, laisat mustamala fi ghairi ma wudi'at lah, karena kalimat kuku bukan digunakan pada selain tempatnya, berarti dia memang digunakan sesuai dengan tempatnya. Akan tetapi ketika dia disandarkan bukan kepada haknya, seharusnya dia disandarkan ke bawah azfarahu, tapi sekarang disandarkan ke azfaraha, kepada mania. Maka disebutlah dia isti'arah takhiliyah, dengan ini iktibar. Nah, jadi isti'arah takhiliyah itu bukan isti'arah hakikat, sehingga perlu distandarkan dengan isti'arah yang lain. Hanya saja dia adalah penamaan secara tasamuh saja. Qauluhu wa yahkumuna, menetapkan mereka para ilmu ulama mantik bi'adami infikakil mabni anhu anha, dengan tidak melepaskan al-maqni'an darinya isti'arah, tidak melepaskan maqni'an darinya isti'arah. Al pada al-maqni, alif lam yang ada pada kalimat al-maqni, al-maqniyah, kan ada alif lamnya, itu dengan makna allati, dengan makna allati
yang terjadi atas isti'arah bil kinayah. Allati yang terjadi di atas isti'arah bil kinayah, isti'arah kinayah yang kunya anha, yang dikinayah untuknya isti'arah, walam tuzkar, dan tidak disebutkan akan ia. Wa dhamiru fi anhu, domir yang ada pada kalimat anhu, al-maqni anhu, domir yang ada pada hu tersebut kembali kepadanya isti'arah bil kinayah. Fakana haqquhu an yakula anha, maka adalah yang semestinya bahwa berkata ia musannaf anha, al-maqni anha, bukan anhu, karena ha itu kembali kepada isti'arah bil kinayah. Lakinnahu zakara, akan tetapinya musannaf itu menyebut ia, itu memuzakarkan ia, zakaro dan zakaro, tapi zakaro, akan tetapinya musannaf itu memuzakarkan ia, bukan makni anha dibuat, tapi makni anhu, karena memandang atau memperhitungkan lafaz al. Kata-kata musannaf anha yang kedua itu domirnya kembali kepada takhyiliyah. Nah, bi adami infikakil mabniyi anhu anha. Nah, anha yang kedua itu kembalinya kepada isti'arah takhyiliyah, yakni bermaksud ia musannaf. Yang tadi baru penjelasan kemana kembali domirnya. Annahum, sesungguhnya mereka ulama mantik, yahkumuna, menetapkan mereka, bi adami infikakil isti'arati bil kinayah, dengan tidak terlepas isti'arah bil kinayah dari isti'arah takhyiliyah. Itu kesimpulan ulama mantiq. Isti'arah bil kinayah tidak bisa dilepas daripada isti'arah takhyiliyah. Artinya la tujadu isti'aratun bil kinayah, tidak akan pernah ditemukan isti'arah bil kinayah kecuali berbarengan dengan isti'arah takhyiliyah. Nah, itu kesimpulan daripada mantiq. Sehingga isti'arah takhyiliyah hanya ada pada isti'arah bil kinayah, tidak akan pernah ditemukan dengan isti'arah tasrihiyah. Nah, tidak akan pernah ditemukan di tasrihiyah. Dengan sebalik mazhab Imam Zamkhashari yang akan dijelaskan nanti. Fa innahu yaqul, sesungguhnya Imam Zamkhashari itu berkata ia. Apa kata beliau? Qad tujadul maqniyah bidunil takhyiliyah. Kadang-kadang ditemukan juga isti'arah maqniyah tanpa ada isti'arah takhyiliyah. Contohnya, yang quduna ahdallah, membuka mereka, melepaskan mereka akan janji Allah. Kama sati, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Al-Faridatus Tsaniyah, dan di bawah Faridatus Tsaniyah,
jawaza sahibul kasyaf, membolehkan oleh pengarang kitab Kasyaf, kaunahu isti'arah tahqiqiyah, keadaannya itu isti'arah tahqiqiyah bagi mulaim musabbah, bagi mulaim musabbah. Nah, itu matannya. Dia ke dalam lagi, hasiluhu, hasil daripada pernyataan musannaf yang ringkas seperti itu, annahu, sesungguhnya, jawaza, membolehkan. Membolehkan di sini maksudnya rajjaha, menguatkan ia pengarang kitab Kasyaf. Dalam hal apa dibahas? Tentang qarinah makniyah. Tentang qarinah makniyah, artinya qarinah yang ada pada isti'arah makniyah. Apa yang dikuatkan oleh Imam Sahibul Kasyaf? Antusta'ara min mulaimil musabbabi, bahwa dipinjamkan dari mulaim musabbabe untuk mulaim musabbah. Dipinjamkan mulaim musabbabe, mulaim tahu? Yang berkaitan dengan musabbabe dipinjamkan untuk mulaim musabbah. Wa anta baqiya ala haqiqatiha, dan bahwa kekal ia atas hakikatnya, kekal ia di atas hakikatnya, sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf. Nah, jadi kata pengarang kitab Sahibul Kasyaf, mulaim musabbabe dipinjamkan untuk mulaim musabbah. Sementara menurut ulama salaf, mulaim musabbabe kekal di atas hakikatnya. Seperti yang kita bahas tadi. Mana mulaim musabbabe? Pada contoh ansabatil maniyatu azfaraha bi fulan. Mana kalimat yang berkaitan dengan musabbabe? Azfar, jangan hanya lu azfar, kuku. Apa arti kuku di sana? Apa maksud kuku di sana? Oke, itu pendapat salaf. Tabaqiyah ala hakikatiha, dibiarkan mana hakikat. Sementara pengarang kitab Kasyaf mengatakan tidak, di sana terjadi isti'arah, dipinjam dari mulaim musabbabe. Asfar itu adalah mulaim musabbabe, yaitu punyanya sabuk, kita pinjamkan untuk mati. Nah, terjadilah isti'arah di sana. Bagaimana penjabarannya? Fayuqalu ala mazhabihi, maka dikatakan berdasarkan mazhabnya Sahibul Kasyaf, sepertinya itu Imam Zamkhashari tadi, dikatakan berdasarkan mazhabnya Imam Zamkhashari, pengarang kitab Al-Kasyaf, tentang firman Allah yang berbunyi, yang kuduna ahdallah. Yang kudu itu artinya mengurai, membuka ikatan. Mereka membuka akan janji Allah. Yang kudu membuka. Subbihal ahdu bil habal,
diserupakanlah janji dengan tali. Diserupakanlah janji dengan tali. Karena menggunakan bahasa membuka. Membuka itu biasanya tali. Tali yang terikat, tali yang terbuhul kita buka, itu bahasa Arabnya yang kudun. Nah, diserupakanlah janji Allah dengan tali. Lalu dibuanglah tali. Berarti mana musabbah? Musabbah ahdu. Musabbah tali. Disebut musabbah, dibuang musabbah namanya isti'arah mabniyah. Wa rumizalahu, lalu dibuat isyarat, dibuat rumus, dibuat isyarat baginya janji, baginya tali dengan kata-kata naqdi, membuka. Summa taqulu, kemudian kamu katakan, subbiha ibtalul ahdi, diserupakan ibtalul ahdi, membatalkan janji. Dengan apa diserupakan? Dengan naqdi, membuka ikatan tali. Wastu'iran naqdu lil ibtal, dipinjamlah kata-kata naqdu untuk kata-kata ibtal. Wastuqqa minhu, lalu diambil darinya kalimat yang kudun. Dengan mana? Yubtilun, membatalkan. Maka dia adalah isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Itu pendapat Imam Zamkhsyari. Wal jumhuru, sementara jumhur ulama mantik, ulama bayan, yabqauna naqda ala haqiqatih, mereka membiarkan kata-kata naqda dengan makna yang sebenarnya. Dan mereka berkata isbatuhu lil ahdi majazun aqliyun, menetapkan naqdu kepada ahdu itu majaz akli, disebutlah dia isti'arah takhiliyah. Padahal makna naqdu yang sebenarnya adalah fakku toqatil habal, membuka lipatan-lipatan buhul-buhul tali. Nah, itu makna naqdu yang sebenarnya. Ketika kabel mic ini terbuhul-buhul, dibuka, diurai lagi, itu mana naqdu. Selesai mencuci, nah ini menyatu dia satu sama lain, kita buka, itu namanya naqdu. Ketika beli tali layangan di pasar, kemudian dipindahkan ke botol, pemintalan, dibuka, itu namanya naqdu. Wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di tawkidi. Naqadat wazlaha, jangan kamu jadi perempuan yang membuka pintalannya. Naqadat, membuka, itu urusan pertama kali. Nah, sekarang membuka itu dihubungkan dengan janji. Nah, membuka mereka akan janji Allah. Nah, masih ada tempat. Fakku toqatil habal, maknanya adalah fakku
Itu mana dasar? Ahda di sini musabbah, diserupakan. Serupakan dengan abel. Abel disebut musabbah. Ahda diserupakan dengan tali. Di mana kita tahu bahasanya ahda diserupakan dengan tali? Dari kalimat mana? Yang kudun. Dari kalimat sini. Karena kalimat ini cocoknya dengan tali. Nah, sekarang kalau kita ambil pendapat jumhur sama dengan ini. Jumhur. Apa arti yang kudun? Membuka ikatan tali. Dibiarkan dengan makna sesungguhnya. Memang dibiarkan begitu maknanya. Yang kudun artinya membuka ikatan tali. Maksudnya juga membuka ikatan tali. Setelah itu ketika membuka ikatan tali dinisbahkan kepada ahdu, membuka janji, maka terjadilah majaz akli. Majaz akli atau takhyili. Sama dengan ini. Majaz akli isti'arah takhyiliyah. Tapi menurut Zamkhashari, pengarang kitab Al-Kashaf, yang kudun ini terjadi lagi isti'arah. Nah, diserupakanlah ibtalul ahdi dengan an-naqdu. Seharusnya di sini ibtalul ahdi. Harusnya membatalkan janji. Nah, membatalkan mereka akan janji Allah. Harusnya begitu. Ibtal. Tapi tidak dipakai ibtal, dipinjamkan untuk kalimat ibtal kalimat naqdu. Mana musabbah? Ibtal musabbah. Dengan apa diserupakan musabbah? Dengan merusak, dengan membuka buhul tali. Ini musabbabeh. Nah, disebut musabbabeh, dibuang musabbah. Apa nama istiarahnya? Tasrihiyah. Kemudian setelah berlaku istiarah pada masdar, baru dipindahkan ke fi'il. Jadilah yang kudun diserupakan dengan yubatilun. Apa nama istiarahnya? Tabaiyah. Jadi di sini terjadilah istiarah tasrihiyah. Tabaiyah. Ini pendapat siapa? Zam. Nah, itu pendapat Zamkhashari.
Nah, kalau ini pendapat jumhur. Nah, apa yang bisa antum simpulkan di situ? Ini pendapat jumhur. Ini pendapat Imam Zamkhsyari. Apa yang bisa antum simpulkan? Apa yang diberitahukan dari kejadian ini? Apa yang dipahami dari penjelasan ini? Sesuatu yang barusan diinformasikan pada pembahasan sebelumnya. Apa itu? Kata jumhur, setiap isti'arah bil kinayah harus dibarengi dengan isti'arah takhiliyah. Kata pengarang Sahibul Kasaf, enggak mesti. Ada kok isti'arah takhiliyah, ada kok isti'arah makniyah, tapi tidak ada isti'arah takhiliyah. Inilah dia. Ini kan isti'arah makniyah, disebut musabbah, dibuang musabbah. Menurut jumhur iya, yang kuduna digabungkan kepada ahda dengan konsep yang kudun bermakna asli, mana hakikat. Tapi Imam Zamkhsyari mengatakan ini bukan makna hakikat, ini makna musabbabe daripada yubtilun. Jadi disebut musabbabe, dibuang musabbah. Di sana isti'arah tasrihiyah. Jadi yang bergabung itu tasrihiyah tambah makniyah. Jadi pernyataan kamu setiap makniyah adalah tabi'iyah belum tentu. Kata Imam Zamkhsyari, Sahibul Kasaf, enggak semuanya. Ini buktinya, saya buktikan. Ini kan makniyah ini. Mana takhiliyah? Nah. Oh, ini takhiliyah. Kata jumhur, ya itu menurut kalian. Saya buatnya begini. Nah, yang kudun arti dasarnya yubtilun. Dipinjam kalimat yang kudun, pengganti yubtilun. Disebut musabbabah, dibuang musabbah. Dia isti'arah tasrihiyah. Nah, jadi pernyataan setiap isti'arah bil kinayah itu harus takhiliyah, itu tidak betul, kata beliau. Baik. Mundur ke halaman sebelumnya. Halaman 6, 3 baris dari bawah. Yahkumuna bi'adami infikakil isti'arah. Menetapkan mereka jumhur tidak terlepas isti'arah bil kinayah dari takhili. Artinya tidak ditemukan isti'arah bil kinayah kecuali barengan dengan takhiliyah. Dengan sebalik mazhab Imam Zamkhsyari yang akan datang, sesungguhnya beliau mengatakan kadang-kadang ditemukan isti'arah makniyah tapi tidak ada takhiliyahnya, yaitu pada contoh yang kuduna ahdallah. Nah, itulah penjelasannya tadi. Menurut Imam Zamkhsyari Sahibul Kasaf, dia bukan isti'arah takhiliyah, tapi pangkalnya adalah isti'arah tasrihiyah tabaiyah, di ujungnya adalah isti'arah makniyah. Ada pertanyaan di situ sebelum dilanjutkan?
hanya pada isi dia. Apa? Tapi ini sangat istiarah. Ya, Maksudnya hanya pada isi. Ada kini. istiarah itu berlaku pada fi'il juga, berlaku pada isim juga. Kalau dia berlaku pada isim jamid, isim yang tidak punya fi'il, itu disebut istiarah asliyah. Tapi kalau berlaku dia sama fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, apa saja, fi'il madi, fi'il mudhari, itu disebut istiarah tabaiyah. Kenapa dikatakan tabaiyah? Karena sebelum dia terjadi sama fi'il, diproses dulu di masdarnya. Nah, maka setiap istiarah tabaiyah itu pasti ada proses awal sebelumnya masdar. Naqdu dipinjamkan untuk kalimat ibtal. Setelah naqdu baru dilahirkan kalimat yang hudud, ibtal lahir kalimat yubtilu. Nah, itu disebut tabaiyah. Artinya istiarah berlaku pada apa saja. Isim jamai, isim mustaq, pada fi'il, pada isim. Nah, Pembahasan makhluk sama gairu makhluk. ya. Di makhluk tadi kan pokok pembahasan pada kalimat kisah dan Nah, lalu kenapa di kan kesadaran itu musyabbah. Di gairu makhluk di pokok pembahasannya di asfar. Kenapa bukan di dunia? pokok pembahasan yaitu di hamam. Berarti pindah penasaran ke sana, fil hamam. Geser. Pokok pembahasan di hamam, bukan di asadan. Di atas pokok pembahasan kuku, di bawah pokok pembahasan hamam. Nah, ketika kuku disandarkan ke mati, itu ghairu makul. Tapi kalau singa nampak di kamar mandi, itu makul. Nah, maka di isti'arah tasrihiyah nggak akan pernah terjadi takhiliyah, karena dia makul. Bisa terjadi kedua-duanya itu mungkin. Saya lihat singa dalam kamar mandi, singa bermana laki-laki, sering di kamar mandi. Singa bermana hewan binatang buas, makul kalau dia ditemukan di kamar mandi. Tapi ketika maniyah dinisbahkan ke sabuk, makul, binatang buas punya kuku. Tapi ketika dinisbahkan ha azfaro, ha kembali ke mati, maka ghairu makul. Itu yang namanya takhiliyah. Nah, itu pasti terjadinya ketika yang disebutkan musyabbah. Nah, bagaimana kita misalkan kalau dah diri kita bersyarat, ya, misalnya kita fikir dan lain, bagaimana kita menemukan, misalnya kita ketemu musabah, bagaimana kita cara menuntut musabahnya yang cocok gitu. dia nggak akan ditemukan di kitab besar. Nah, ilmu bayan akan ditemukan dalam Quran dan hadis. Ya, kitab besar nggak akan memakai bahasan ini, karena kitab besar itu akan berbicara secara hakikat, tidak menggunakan bahasa majaz. Karena kitab besar dia membahas suatu perkara penting. Nah, kalau pakai majaz lagi, mahali pakai majaz, hakikatnya saja susah dipahami.
Bagi pakai majas, itu nama bertele-tele. Nah, sementara Quran dan hadis itu penuh dengan sastra. Karena keunggulan salah satu mukjizat Quran itu adalah karena sastranya mengalahkan sastra Arab. Maka inilah salah satu mengurai makna sastra itu. Namanya ilmu bayan. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Musabbabihnya kita melihat daripada mulaimnya. Nah, azfar, nah itu gak mungkin azfar itu kuku, lalu digunakan bahasa ansabat. Ansabat menancapkan kuku. Itu coba terpikir, apa pikiran musabbabih? Bisa kucing? Nah, kucing tidak dalam bahasa menancapkan dia. Identik itu kepada sabuk. Ayam dia bukan menancapkan bahasanya. Ayam punya kuku juga tapi bukan menancapkan. Orang punya kuku juga tapi bukan menancapkan. Burung punya kuku juga tapi bukan menancapkan. Tapi yang menancapkan itu identiknya dengan sabuk. Nah, bagaimana cara menentukan musabbabihnya? Ya, lihat mulaimnya mana. Seperti tadi, kenapa ahdu itu diserupakan dengan tali? Di mana kita tahu itu tali? Lihat mulaimnya. Ma rumizalahu. Nah, coba digaris kitabnya. Wa rumizalahu, dibuat isyarat baginya. Jadi dari isyarat itulah kita tahu rumizalahu. Nah, kalimat itu sering dibuat. Nah, dibuat isyarat baginya dengan sesuatu yang erat hubungannya dengan musabbabih. Coba lihat ayat yang kuduna ahdallah, membuka mereka akan janji Allah. Di mana kita tahu ahda itu tali? Dari kalimat membuka. Karena membuka itu menurut lughah artinya infikak khatatil habal, membuka bubulan-bubulan tali. Dimana pula kita tahu yang kudun itu adalah maknanya membuka buah tali? Di komus. Kembali ke lughah. Nah, maka salah satu dari ilmu 13 itu adalah ilmu lughah. Nah, ilmu lughah mana makna dasar? Imam Syafi'i rahimahullah pamit 1 hari bahkan sampai 3 hari dari pengajian hadis Imam Malik hanya mencari 1 kata yang tidak tahu maknanya. Izin Pak Imam, meralih izin beliau ke rumah kebanjiran, tapi izinnya ada 1 kata yang saya nggak tahu. Tanya sama Imam Malik juga nggak tahu. Beliau datang ke pelosok-pelosok Arab 3 hari baru beliau pulang untuk mencari 1 kalimat itu. Itu namanya ilmu lughah. Nah, untuk bisa antum pahami, coba baca 1 pepatah Minang atau pantun Minang. Nah, orang Tanjung Barulah. Apa Tanjung Barulah? Hah? Nggak tahu. Nama tempat. Anak orang? Anak tahu anak? Kurang tahu. Tanjung Barulah. Nah, Tanjung Barulah nama tempat. Apa lagi? Apa? Nah, itu pucuknya tahu. Pucuk sesuatu yang ada di atas pohon paling ujung. Nah, ada misalnya antum nggak ketemu asam kandi, asam galugo. Nah, cari asam galugo itu mana? Asam kandi saya tahu,
Yang hitam-hitam itu buat sampade. Sampai lugu. Ada yang tahu galugu? Kami dulu datang ke Datuk, tanya tahu galugu. Antum temui Datuk sekarang nggak tahu di galugu itu apa? Yang tahu tuh orang di galugu. Tapi nggak ada asam di situ. Nah, yang ada di situ cuman gambie. Oh, gambie itu asam galugu. Nah, terjadi lagi ikhtilaf dari ahli lughah. Galugu adalah nama tempat. Disebut asam pada galugu berarti asam berasal dari galugu. Sebelum bilang galugu bukan tempat, dia nama asam. Bentuknya sebenarnya begini-begini. Itu namanya lughah Minang. Nah, sekarang yang kudu, naqada yang kudu batal, merusak. Apa makna naqada itu asli? Ternyata dilihat dalam Al-Quran, naqada itu artinya membuka rangkaian-rangkaian tali. Nah, apa hubungannya sama janji? Oh, berarti janji diserupakan dengan tali. Sejalan dengan ayat wa'tasimu bihablillahi. Apa arti habli di sana? Janji Allah. Nah, cocoklah itu. Di sini disebut janji, digunakan bahasa yang kudud. Di sana disebut wa'tasimu, digunakan bahasa habl. Berpegang teguh dengan tali, tali yang menjadi fisiknya. Maksudnya janji Allah. Di sini katakan membuka mereka akan janji Allah. Apa maksudnya? Musababahnya tali. Berarti antara ayat dan ayat nyambung. Itulah gunanya membayang. Nah, kalau dia nggak belajar itu, sehingga orang dianggap syirik karena dia tidak mengenal namanya majas akli. Nah, berarti untuk mengetahui makna pastinya harus ada ayat-ayat. enggak. Nah, bukan harus ada ayat yang lain. Bisa salah satunya dengan ayat yang lain. Ada namanya tafsir, menafsirkan tafsir dengan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan Hah? Lupa. Berapa pembagian tafsir? Ini lagi. Apa? Tematik sama ini datanya sama ahlinya itu. Jadi ada tafsir ditafsirkan dengan Quran, ada dengan hadis, ada dengan asar, ada dengan ro'i. Nah, maka lahirlah macam-macam tafsir. Jadi salah satu mengenal makna itu ya dengan Quran, dengan hadis, nggak mesti ya, itu salah satu. Nah, kalau nggak ketemu dengan makna yang sesungguhnya, maka dengan lughah Arab. Lughah Arab mereka angkatlah syair-syair lama. Maka Imam Syafi'i kalau menjadikan saksi satu dalil pada syair, beliau bukan hafal satu garis itu ya, hafal satu baitnya. Padahal diperlukan satu baris sama, tapi satu bait dia hafal. Kalau kita nggak bisa menerjemahkan satu baris saja, kita diterjemahkan satu baris saja kalau ketemu satu bait. Allahumma shawab ilai marji wal ma'ab subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.